semua, aku Agi Zarushita, nomor absen 2. Dan ini teman-teman aku. Aku Vika Olinawa, absen 16. Aku Retno Hendria Diahkarini, nomor absen 30. Nah teman-teman, setelah perkenalan, yuk kita masuk ke inti videonya. Di video kali ini, kita akan membahas tentang materi trigonometri dan juga soal-soal trigonometri yang meliputi perbandingan trigonometri, segitiga, dan penerapan rumus-rumus trigonometri. Sebelum kita masuk ke pembahasan soal, kita akan mengingat kembali konsep dasar trigonometri agar lebih mudah untuk memahaminya. Yang pertama, ada perbandingan trigonometri. Trigonometri adalah sebuah cabang ilmu matematika yang mempelajari hubungan yang meliputi panjang dan sudut segitiga. Teman-teman pasti tahu, segitiga siku-siku terdiri dari 3 bagian. Ada sisi depan, sisi samping, dan juga sisi miring. Dalam segitiga siku-siku terdapat 3 perbandingan trigonometri utama, yaitu sinus merupakan perbandingan sisi depan terhadap sisi miring, kosinus merupakan perbandingan sisi samping terhadap sisi miring, dan yang terakhir tangen merupakan perbandingan sisi depan terhadap sisi samping. Dan jangan lupa, trigonometri punya sudut istimewa yang harus banget dihafalin. Berikut sudut istimewa trigonometri. Yang kedua, kuadran trigonometri. Perhatikan bidang koordinat Kartesius ini. Bidang ini dibagi menjadi 4 bagian yang disebut kuadran. Penomorannya dimulai dari kanan atas dan berlawanan arah jarum jam. Dalam setiap kuadran, nilai sinus, kosinus, dan tangen memiliki nilai yang berbeda. Pada kuadran pertama, semua bernilai positif. Sinus positif, kosinus positif, dan tangen juga positif. Kuadran 2, hanya sinus yang positif. Kosinus dan tangen bernilai negatif. Kuadran ketiga, hanya tangen yang positif. Sinus dan kosinus bernilai negatif. Dan pada kuadran keempat, hanya kosinus yang bernilai positif. Sinus dan tangen bernilai negatif. Yang ketiga, jurusan 3 angka. Apabila kalian menentukan sudut menggunakan penentuan sudut yang biasa, pasti sudut itu akan berjalan berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, sekarang, apabila kita beri arah mata angin pada penentuan sudut yang biasa, maka bisa terlihat bahwa panduan atau bagian 0 derajat berada atau mulai dari sisi timur. Yang membedakan penentuan sudut biasa dengan jurusan 3 angka adalah panduan atau bagian 0 derajat berada di sisi utara dan berjalan searah dengan jarum jam. Serta yang membedakan keduanya ialah jurusan 3 angka ditulis dengan 3 angka. Contohnya, apabila ingin menulis 90 derajat, bisa ditulis dengan 090 derajat. Yang keempat adalah aturan sinus. Jika kita punya sebuah segitiga sembarang, setiap sisi pada segitiga selalu berhadapan dengan satu sudut. Misalnya sisi A berhadapan dengan sudut A, sisi B berhadapan dengan sudut B, dan sisi C berhadapan dengan sudut C. Aturan sinus menyatakan bahwa perbandingan antara panjang sisi dengan sinus sudut di depannya itu selalu sama. Rumusnya adalah A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Artinya, sisi selalu dipasangkan dengan sudut yang ada di depannya. Aturan sinus biasanya digunakan ketika kita mengetahui 2 sudut dan 1 sisi, atau 2 sisi dan 1 sudut yang berhadapan. Dengan rumus ini, kita bisa mencari sisi atau sudut yang belum diketahui. Dan yang terakhir adalah aturan kosinus. Aturan kosinus adalah pengembangan dari teorema Pythagoras. Rumusnya untuk mencari sisi A adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 kali B kali C kali cos A. Aturan ini digunakan ketika kita mengetahui 2 sisi dan 1 sudut di antaranya, atau ketika kita mengetahui ketiga sisinya.
Menariknya, kalau sudutnya 90 derajat, nilai cos 90 adalah 0. Maka rumusnya berubah menjadi A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Itu adalah teorema Pythagoras. Jadi bisa dibilang aturan kosinus adalah versi umum dari Pythagoras untuk semua jenis segitiga. Kali ini kita akan membahas soal latihan nomor 5. Jadi simak terus videonya ya. Ketahui sin A sama dengan 7/25 dan tan B sama dengan negatif 8/15. Karena sudut A dan B adalah sudut tumpul, berarti keduanya berada di kuadran 2. Yang ditanyakan adalah tan A dikali cos B. Langkah pertama, kita cari tan A terlebih dahulu. Dari sin A sama dengan 7/25, kita tahu bahwa sisi depan bernilai 7 dan sisi miring bernilai 25. Untuk mencari sisi samping, kita gunakan rumus Pythagoras, yaitu samping kuadrat sama dengan miring kuadrat dikurangi depan kuadrat. Kemudian kita substitusikan angkanya. Samping sama dengan akar 25 kuadrat dikurangi 7 kuadrat. Samping sama dengan akar 625 dikurangi 49. Samping sama dengan akar 576, yaitu 24. Karena sudutnya tumpul, maka tangan A bernilai negatif. Tangan A sama dengan depan per samping, maka tangan A sama dengan negatif 7/24. Langkah selanjutnya ialah mencari cos B. Dari tan B sama dengan negatif 8/15, kita dapat mengetahui bahwa depan bernilai 8 dan samping bernilai 15. Maka kita cari sisi miring menggunakan rumus miring kuadrat sama dengan depan kuadrat ditambah samping kuadrat. Kita substitusikan lagi angkanya. Samping sama dengan akar 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Samping sama dengan akar 64 ditambah 225. Samping sama dengan akar 289, yaitu 17. Karena cos B tumpul dan berada pada kuadran 2, maka cos B bernilai negatif. Cos B sama dengan samping per miring, maka nilai cos B sama dengan negatif 15/17. Langkah selanjutnya, kita cari tan A dikali cos B. Tan A dikali cos B sama dengan negatif 7/24 dikali negatif 15/17. Maka hasilnya adalah 35/136. Diketahui, segitiga ABC memiliki sudut siku-siku di B. Sudut A sama dengan 30 derajat. Sisi A sama dengan 5/3 cm. Sisi B sama dengan 10 cm. Yang ditanyakan adalah sudut C, panjang sisi miring, panjang sisi C, dan jenis segitiga yang terbentuk. Yang pertama, kita mencari sudut C. Kita dapat menggunakan rumus total sudut pada segitiga dikurangi total sudut yang diketahui. Maka sudut C sama dengan 180 derajat dikurangi 90 derajat dikurangi 30 derajat sama dengan 60 derajat. Maka sudut C sebesar 60 derajat. Yang kedua, menentukan panjang sisi miring. Sisi miring merupakan sisi B, maka panjang sisi miring sama dengan panjang sisi B. Sisi miring sama dengan 10 cm. Yang ketiga, menentukan panjang sisi C. Kita dapat menggunakan rumus Pythagoras. Rumusnya yaitu C pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 dikurangi A pangkat 2. Setelah ini tinggal kita substitusikan saja angkanya. C sama dengan akar 10 pangkat 2 dikurangi 5/3 pangkat 2. C sama dengan akar 100 dikurangi 75. C sama dengan akar 25. C sama dengan 5 cm. Jadi,
panjang dari sisi C adalah 5 cm. Dan yang terakhir adalah menentukan jenis segitiga yang terbentuk. Jenis segitiga yang terbentuk adalah segitiga siku-siku, karena pada segitiga ini memiliki sudut siku-siku, yaitu sudut B. Diketahui sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A ke B sejauh 80 km, kemudian dari B ke C sejauh 60 km. Arah dari A ke B adalah 0,80 derajat, dan dari B ke C adalah 200 derajat. Yang ditanyakan adalah panjang sisi AC. Langkah pertama, kita cari dulu besar sudut B yang sebenarnya di dalam segitiga. Cuma sudut satu putaran penuh adalah 360 derajat. Sudut di sekitar titik B terdiri dari 180 derajat dikurang 80 derajat dari sudut lurus di A. Lalu ditambah 200 derajat dari sudut luar di puncak, dan ditambah sudut B yang kita cari. Maka 360 derajat sama dengan 180 derajat dikurang 80 derajat ditambah 200 derajat ditambah sudut B. 360 derajat sama dengan 100 ditambah 200 derajat ditambah sudut B. 360 derajat sama dengan 300 derajat ditambah sudut B. Jadi sudut B yaitu 360 derajat dikurangi 300 sama dengan 60. Setelah dapat sudut B, kita pakai aturan kosinus untuk mencari AC. Rumus AC adalah AC kuadrat sama dengan AB kuadrat plus BC kuadrat dikurangi 2AB BC dikali cos B. Masukkan nilainya. AC kuadrat sama dengan 80 kuadrat ditambah 60 kuadrat dikurang 2 kali 80 kali 60 kali cos 60 derajat. AC kuadrat sama dengan 6400 ditambah 3600 dikurang 9600 dikali setengah. AC kuadrat sama dengan 10.000 dikurang 4800. AC kuadrat sama dengan 5200. Maka AC sama dengan akar dari 5200. AC sama dengan akar 400 dikali 13. AC sama dengan 20 akar 13. Jadi panjang AC adalah sekitar 20 akar 13 km. Dari pembahasan ini, kita belajar bahwa memahami konsep dasar lebih penting daripada langsung menghitung. Perhatikan tanda positif dan negatif pada setiap kuadran dan gunakan aturan kosinus untuk soal jarak dengan sudut. Semoga penjelasan ini dapat membantu dan membuat materi trigonometri lebih mudah dipahami. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.